Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir kami tim oposisi yang kami banggakan. Saya Akbar Faris Maulana sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah akan menyampaikan secara jelas, tegas, dan lugas mengenai mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi. Seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran. Limitasi pada debat kali ini, seleksi penerimaan mahasiswa baru di Indonesia hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan kejujuran. Secara definisi, indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institut sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Bab 1 Pasal 1 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berisi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dikutip dari laman Indonesia.id bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Anies Baswedan mengungkapkan bahwa ujian nasional atau UN tidak akan menjadi syarat kelulusan bagi siswa. Akan tetapi, Tim Pusat Pendidikan Kementerian akan membandingkan nilai UN dengan indeks integritas kejujuran sekolah. Jika nilai rapor siswa tinggi, tapi integritas yang ditemukan rendah, bisa dikatakan terjadi kecurangan di sekolah tersebut. Indeks ini dapat dijadikan pertimbangan oleh perguruan tinggi negeri dalam menerima calon mahasiswa baru. Kendati dikatakan penentuan indeks integritas ini sudah diuji coba di sebuah kabupaten, parameter yang digunakan untuk mengukur integritas sekolah ini belum pernah diungkapkan kepada masyarakat. Begitu pula bagaimana cara mengukurnya. Sangat mungkin indeks integritas ini sesuai dengan namanya akan berbeda dengan kelaziman dalam mengukur kualitas sekolah atau perguruan tinggi untuk menentukan akreditasi. Lazimnya, untuk menentukan akreditasi, tim penilai akan memeriksa ketersediaan perpustakaan dan isinya, rasio pengajar dan siswa atau mahasiswa, serta ketersediaan laboratorium dan sebagainya. Rencana penerapan indeks integritas ini dimaksudkan untuk memacu sekolah-sekolah agar meniadakan praktek curang dalam penyelenggaraan ujian nasional. Apakah maksud ini dapat tercapai? Sebab menghapus stempel negatif ini akan tidak mudah dilakukan. Sekalipun bila di tahun berikutnya indeks integritas sekolah itu bertambah baik, cap sekolah yang tidak jujur akan sukar dihapus dari ingatan masyarakat. Termuat pula dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2020 bahwa penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip adil, akuntabel, fleksibel, efisien, dan transparan. Indeks integritas ini digunakan oleh perguruan tinggi sebagai salah satu tolak ukur penyeleksian mahasiswa baru. Dengan adanya indeks integritas sekolah dan kejujuran diterapkan pemerintah untuk membentuk generasi muda masa depan yang jujur, berkarakter, berintegritas tinggi, serta menjadi pemuda yang patriotik. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan dengan jelas bahwa sebagai tenaga pendidik profesional, guru punya tugas utama untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar, menengah, termasuk pendidikan anak usia dini. Dalam hal ini, kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran tidak semata-mata karena keberhasilan seorang peserta didik mendapat nilai yang terbaik, yang biasanya digambarkan dengan nilai raport dan indeks prestasi tinggi. Tetapi justru yang jauh lebih penting ialah sejauh mana seorang guru dapat membangun dan menanamkan nilai-nilai akhlak mulia
dari peserta didik tersebut untuk kehidupan sehari-harinya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan penguatan karakter penerusan bangsa melalui Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK yang digulirkan sejak tahun 2016. Pendidikan karakter merupakan kunci yang sangat penting di dalam membentuk kepribadian anak. Terdapat 5 nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila yang menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK yang religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong. Karena prestasi penting, tetapi yang lebih penting adalah kejujuran. Maka dari itu, saya sebagai tim pemerintah menyetujui program yang akan dilakukan pemerintah dalam menerima peserta didik baru tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi negeri dengan didasarkan pada indeks integritas sekolah dan kejujuran. Terima kasih.